Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV. Hari ini hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025. Pada dua video terdahulu ada satu pemerhati Toiba TV yang menulis di kolom komentar. Dia mempermasalahkan kenapa informasi soal Yusuf Mansur, soal masalah hukum Yusuf Mansur itu tidak selesai di Toiba TV, sehingga menurut dia konten di Toiba TV seperti telenovela, seperti drama yang tak pernah habis-habisnya. Saya mengatakan di sini bahwa pertama, kami bukan aparat penegak hukum sehingga tidak bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh para pemerhati Toiba TV. Kami hanya menyampaikan pemberitaan soal masalah-masalah hukum yang terkait dengan para investor Yusuf Mansur, yang terkait dengan para orang-orang yang bersedekah kepada Yusuf Mansur, dan banyak hal yang terkait dengan Yusuf Mansur. Kami hanya mau menyampaikan informasi supaya masyarakat jangan lagi mempercayai Yusuf Mansur jika suatu waktu dia datang kepada kita membawa masalah usaha dengan menjual dengan bahasa agama dan tampang kesolehan. Kami juga mau menyampaikan di sini supaya Yusuf Mansur berhentilah dan cepat mengembalikan uang yang pernah dia kumpulkan dari masyarakat. Kita juga mau menginformasikan di sini supaya masyarakat lebih bijaksana untuk berinvestasi, untuk berusaha dengan orang lain, juga lebih bijaksana dalam bersedekah. Saudara-saudara, berikut ini saya mau menyampaikan sebuah informasi dalam video berikut ini soal bagaimana kami berjuang bersama para korban investasi Yusuf Mansur dari kantor polisi maupun sampai dengan pengadilan. Semoga video saya ini bisa menggugah para korban investasi Yusuf Mansur lainnya agar mau keluar, agar mau berbicara, agar mau bersama-sama untuk berjuang menggapai hak-hak yang pernah diambil oleh Yusuf Mansur. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai bertemu pada video berikutnya. Dari saya kali ini cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemerhati Toiba TV, dimulai dari pertengahan tahun 2015, seorang investor patungan usaha dari Solo, Era Fadila namanya, meminta kami agar membantunya meminta kembali uang investasi patungan usaha miliknya kepada Yusuf Mansur. Hal ini bermula dari Era membaca tulisan kami di satu situs berita. Kami kemudian meminta bantuan pengacara Hamdan Barumun. Kemudian dalam Juli 2015, Hamdan Barumun mensomasi Yusuf Mansur. Yusuf Mansur minta berdamai dan mengembalikan uang investasi Era Fadila sebesar 12 juta rupiah. Tahun 2016, ada 3 orang korban investasi Yusuf Mansur meminta kami untuk membantu kembali uang investasi mereka kepada Yusuf Mansur. Ketiganya adalah Ustadz Zakira Sandi dari Medan, investor patungan usaha sebesar 100 juta, Darmansa Subagio dari Surabaya, investor kondotel Moya Vidi sebesar 48 juta, dan Mahir Ismail dari Klaten, korban sedekah sebesar 5 juta. Diwakili oleh pengacara Haidir Arif, 3 orang itu melaporkan Yusuf Mansur ke Bares Krim Polri. Dalam penyelidikan Mabes Polri, Yusuf Mansur minta damai dan mengembalikan pokok investasi mereka serta keuntungan seperti yang pernah dijanjikan. Akhirnya, pada Februari 2017, Yusuf Mansur menandatangani perjanjian damai dengan ketiga pelapor tersebut. Kepada Ustadz Zakir Sandi, Yusuf Mansur mengembalikan uang sebesar 150 juta, kepada Darmansa Subagio sebesar 60 juta, dan kepada Mahir Ismail sebesar 10 juta. Dalam tahun 2017, ada Yuni Astuti dari Jogja meminta kami membantunya melaporkan Yusuf Mansur di Polres Bogor, masih terkait investasi patungan usaha. Kemudian, pada tahun 2018, ada Roso Wahono dari Sragen meminta kami mempolisikan Yusuf Mansur di Polda DIY, juga terkait investasi patungan usaha. Yuni Astuti dan Roso Wahono dibantu oleh pengacara Rahmat Siregar.
Yusuf Mansur kemudian minta berdamai dengan mengembalikan uang investasi keduanya. Masih dalam tahun 2017, ada 4 warga di Surabaya meminta kami melaporkan Yusuf Mansur ke Polda Jawa Timur. Kali ini terkait investasi Kondotel Meyafidi di Jogja. Polda Jawa Timur akhirnya menghentikan proses penyelidikan kasus ini. Alasannya, ada pihak terlapor yang tak bisa diambil keterangannya karena sakit dan tak bisa berkomunikasi. 4 pelapor ini kemudian pada tahun 2020 membawa masalah ini menjadi perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang. Asfa Davibia yang menjadi penasehat hukum mereka. Di PN Tangerang, perkara ini berakhir NO. Dan sampai saat ini, keempat korban investasi Kondotel Meyafidi itu belum menggugat ulang Yusuf Mansur. Asfa Davibia dalam tahun 2022 juga mewakili sejumlah TKW di Hong Kong, menggugat Yusuf Mansur di PN Tangerang terkait investasi nabung tanah. Gugatan ini juga berakhir NO. Para TKW itu hingga saat ini belum melayangkan gugatan kembali. Masih di PN Tangerang dan masih dalam tahun 2022, Yusuf Mansur juga digugat oleh 12 orang investor patungan usaha. Kali ini yang mewakili mereka adalah Ikhwan Tony dan kawan-kawan. Perkara ini juga berakhir dengan NO. Sementara Yusuf Mansur masih bisa tersenyum karena perkara-perkara yang disebut di atas berhenti di polisi dan di pengadilan. Namun, keadaan mulai berubah ketika Zaini Mustafa mulai tangani perkara investasi Yusuf Mansur ini. Zaini sendiri adalah korban investasi batubara Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur tahun 2009. Sebagai pengacara, Zaini sendiri menggugat atas namanya sendiri. Perkara ini dimulai tahun 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berakhir dengan kemenangan Zaini. Hari ini, perkara tersebut masih berlabuh di Mahkamah Agung dalam tahapan peninjauan kembali yang diajukan oleh Zaini. Masih terkait perkara investasi batubara yang sama, tahun 2023, Zaini juga mewakili Ibu Ilis Siti Rohmah menggugat Yusuf Mansur di Pengadilan Kota Bogor. Dalam perkara ini, Yusuf Mansur dikalahkan dan diwajibkan membayar kepada Ibu Ilis sebesar 4 miliar. Yusuf Mansur kemudian berupaya banding dan ditetapkan kalah. Hari ini, perkara tersebut masih di meja Mahkamah Agung dalam tahapan kasasi yang diajukan oleh Yusuf Mansur. Dalam tahun 2022, Zaini Mustafa juga memenangkan gugatan 14 karyawan Paytren terhadap Yusuf Mansur di PN Kota Bandung. Yusuf Mansur dan perusahaannya Paytren diwajibkan membayar semua kewajiban terhadap karyawan setelah di PHK tahun 2019. Namun, karena tak kunjung membayar, Zaini Mustafa diminta pengadilan menyerahkan aset Paytren untuk disita pengadilan. Korban investasi yang disebut di atas bisa membawa masalah mereka dengan Yusuf Mansur ke pengadilan itu. Semua berawal dari mereka meminta bantuan kepada kami. Kami kemudian meminta tolong kepada pengacara untuk mengadvokasinya. Tidak mudah menemukan pengacara yang mau membantu para korban investasi Yusuf Mansur ini. Itu karena para korban adalah orang-orang yang memang dalam finansial tidak bisa membayar pengacara secara profesional. Apalagi kerugian mereka sesungguhnya terlalu kecil dibanding dengan biaya yang harus dikeluarkan jika masalah mereka dengan Yusuf Mansur itu dibawa ke perkara perdata maupun pidana. Itu pula sebabnya ada lebih dari 1 juta anggota Paytren, ada ribuan investor patungan usaha, patungan aset, dan Kondotel Meyafidi, ada 7 ribuan investor umroh merdeka, ada ratusan TKW investor nabung tanah, ada ratusan investor batubara, dan ada seratusan karyawan Paytren yang memilih diam, pasrah, dan tidak bisa melawan Yusuf Mansur. Kami sendiri hanya bisa membantu para korban dengan memberitakan peristiwa jalannya advokasi mereka
terhadap Yusuf Mansur. Lebih dari itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi, selama Yusuf Mansur belum mengembalikan uang mereka, maka selama itu pula kami terus memberitakan Yusuf Mansur dan semua hal yang terkait dengannya. Dengan pemberitaan yang terus-menerus ini, harapan kami sederhana saja. Yusuf Mansur mau mengembalikan uang para investor. Yusuf Mansur tidak lagi membodohi masyarakat awam dengan bahasa agama dan kesolehan yang dia tampakkan. Harapan lainnya agar masyarakat lebih bijaksana dalam berinvestasi, dalam berusaha maupun dalam bersedekah. Jangan terbuai oleh orang yang tampak soleh dan alim, yang berpredikat ustadz atau kiai sekalipun. Jadi, tak mengapa bila kami disebut konten telenovela. Wallahu a'lam bishawab.